Anda kembali bersama kami, pemirsa. Polisi ringkus pelaku penganiayaan seorang wanita yang ditemukan dengan luka parah di Hotel Subi Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku terpaksa dilumpuhkan lantaran melawan saat penangkapan. Satreskrim Polsek Taman Sari meringkus MN alias Konong, pelaku penganiayaan seorang wanita yang ditemukan bersimbah darah di Hotel Sumi, Taman Sari, Jakarta Barat. Korban ditemukan dengan luka parah akibat tikaman senjata tajam. Pelaku yang merupakan pengemudi ojek online merencanakan aksinya setelah berkenalan dengan korban melalui media sosial. Usai berkencan, pelaku menganiaya korban dengan maksud mengambil barang berharganya. Korban melawan hingga mengalami 12 luka tikaman di bagian leher, tangan, hingga ke punggung. Diawali dengan dicekik dulu, ya, dicekik korban ini, kemudian korban ini sempat melawan, ya, kemudian menendang pelaku, ya, sehingga terlepas. Ya. Nah, begitu terlepas, terlihat oleh korban pelaku ini mengambil senjata, mengambil pisau. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti pisau lipat, cincin, telepon genggam, hingga pakaian korban. Pelaku Konong dijerat dengan pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Sementara IR rekannya dijerat dengan pasal tentang penadahan barang hasil curian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami mengancam dan menganiaya istrinya yang diduga telah berselingkuh. Namun pelaku kemudian bunuh diri setelah sempat mengancam warga dengan sebilah pisau. Petugas unit identifikasi Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota mengevakuasi jasad Omi Permana, 30 tahun, yang ditemukan di sebuah bangunan bekas warung di depan rumahnya, Kampung Legok Nangka, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Jasad Omi ditemukan tergantung diduga melakukan bunuh diri. Polisi dan warga sebelumnya telah mencari Omi karena mengancam dan menganiaya istrinya. Omi menuduh istrinya selingkuh, kemudian menganiaya sang istri hingga berteriak. Warga yang datang berusaha melerai, sempat diancam dengan sebilah pisau. Sebetulnya pertengkaran enggak, emang hobinya begitu. Oh, nyiksa istri, Ya. KDRT mungkin Pak ya? Ya, kemarin juga sebetulnya udah dilaporkan. Ternyata datang lagi ke sini, udah mau sambil bawa pisau. Sebelum kejadian bawa pisau ke sini Ya. Pak? Omi telah berkeluarga selama 8 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. Namun 2 tahun terakhir, korban mengalami perubahan sikap menjadi lebih temperamental pada sang istri. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek apartemen yang dijadikan tempat pengedaran narkotika jaringan internasional di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat penggeledahan ditemukan belasan kilogram sabu. Setelah menangkap 1 orang pengedar narkoba di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, unit narkoba Polsek Kalideres langsung menggerebek apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan tempat persembunyian. Satu pengedar lain yang berada di dalam kamar berhasil diringkus. Saat penggeledahan, petugas menemukan belasan bungkus sabu di dalam lemari. Selain itu, petugas juga menemukan alat timbang dan paket sabu lain yang siap edar. Dari pemeriksaan, pelaku yang merupakan jaringan internasional berencana mengedarkan sabu dengan memanfaatkan masa PSBB dan bulan suci Ramadan. Di masa PSBB ini kami berhasil mengamankan 3 orang pelaku bandar narkotika jaringan internasional. Untuk selanjutnya nanti akan kita infokan lebih lanjut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, para pengedar bersama barang bukti belasan paket sabu dibawa ke Polsek Kalideres. Polisi masih memburu pelaku lain yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Roy Kiyoshi resmi ditetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan narkotika. Dari penggeledahan, petugas menemukan 21 butir psikotropika jenis benzo. Hasil tes urin Roy Kiyoshi positif mengandung benzodiazepin. Usai menjalani pemeriksaan, artis Roy Kurniawan atau lebih kenal Roy Kiyoshi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hasil tes urin Kiyoshi juga dinyatakan positif mengandung benzodiazepin.
polisi masih mendalami kepemilikan 21 butir psikotropika jenis benzo yang ditemukan saat penggeledahan. Pada saat melakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cengkareng Indah, Jakarta Barat, itu ditemukan ada barang bukti psikotropika. Dan saat ini kami sedang melakukan pendalaman kasusnya, jenis-jenisnya psikotropika, dan pada saat kita lakukan tes urin dia positif benzo. Kiosi kini resmi menjalani proses penahanan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Roy Kiyoshi ditangkap Rabu sore di rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. YouTuber Ferdian Paleka dan dua rekannya ditahan di Polrestabes Bandung setelah melakukan prank konten media sosial bantuan berisi sampah. Ferdian mengaku menyesal namun membantah aksinya tersebut dilakukan untuk menambah subscriber. Video penangkapan Ferdian Paleka seketika viral. Setelah 4 hari buron, Ferdian Paleka dan temannya ditangkap di Jalan Tol Jakarta Merak. Penangkapan dilakukan tim gabungan di Treskrim Polda Jabar bersama Satreskrim Polrestabes Bandung. Ferdian dan dua rekannya kini ditahan di Polrestabes Bandung. Dandanan nyentrik dan gaya yang biasa ditampilkan di media sosial tidak terlihat lagi. Ferdian Paleka kembali menyampaikan permohonan maaf. Prank sampah ini siapa? Kita bertiga. Bertiga, nggak ada salah satu berarti? Nggak ada salah satu dari kita. Katanya diperiksa kamu mau naikin follower. Enggak, itu hoax semua. Saya semenjak tanggal 3 Mei itu saya udah nggak megang sosial media sama sekali. Berarti yang 30.000 followers baru mau menyerah itu bukan kamu? Bukan, saya Yang minta maaf tapi bohong gimana? Yang ngomong minta maaf bohong itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Itu kasus apa? Kasus sama salah satu selebgram juga. Ferdian Paleka adalah YouTuber yang berulah dengan aksi prank membagikan bantuan berisi sampah di Bandung, Jawa Barat. Ferdian dan dua rekannya dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan.